صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, insyaallah dibaca nawa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatan nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan hikmah. Kalau di kitab yang lain hikmah ini masuk ke hikmah ke-21. Tapi kalau kitab ini masuknya ke hikmah yang ke-30. Niki hikmah ini masih membahas tentang para salikin. Jadi kita ini sebenarnya nggak masuk di sini pembahasan ini. Kita ini rata-rata berada di posisi awamun nas. Tetapi tidak apalah kita mendengar bagaimana keadaan-keadaan kaum salikin, kaum as-sair ilallah, orang-orang yang menempuh jalan untuk ingin menjadi kekasih Allah, atau para wasilin, orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai bagian daripada ujian-ujian para salikin, entah itu yang berbentuk basyarah, karamah dan sebagainya. Nah, sekarang ini adabnya seorang salik. Apa yang perlu harus dibuat, apa yang perlu harus ditinggalkan. Bunyi hikmahnya yang baca dulu. Ini kalau enggak bisa kita kita anukan dalam keseharian kita, ya memang kita belum sampai ke tahap ini, sehingga nanti masa kita disuruh begitu. Ini lain yang kita bahas nih, makomnya orang-orang salik, orang-orang yang kadang salik ini sudah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu berupa keajaiban-keajaiban atau disebut karomah-karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kita dengar agak aneh begitu, memang seperti itu orang salikin itu. Beda dengan kita. Kita harus buat perkara itu. Talabuka minhu
ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Terjemahnya, talabuka, memohon atau memintamu, minhu, darinya, maksudnya dari Allah atau kepada Allah, ittihamun lahu, adalah ittiham, sangkaan burukmu lahu kepada Allah. Kalau bahasa anunya, kurang percayamu atau ragu-ragumu terhadap Allah. Memintamu minhu, darinya, ittihamun lahu, adalah persangkaan atau ragu-ragunya kamu lahu kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan memintamu untuk dekat dengan Allah, ghaibatun minka anhu, menunjukkan kamu memang jauh daripada Allah. Ingat, ini ditujukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah kepada para salikin. Nah, kalau mungkin di sini ada yang salikin, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita dengar perjalanan hidup para salikin. Wa talabuka, dan mintamu, li ghairihi, kepada selain Allah, li qillati hayaika, merupakan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan mencarimu, mengharapmu, min ghairihi, kepada selain dirinya, selain dari zat Allah, li wujudi bu'dika anhu, menunjukkan wujudnya, jauhnya keadaanmu dari Allah. Jadi di hikmah ini ada 4 hal keadaan, adab yang harus betul-betul dijaga oleh kaum salikin, kaum orang-orang as-sa'ir ilallah, yang betul-betul ingin dekat sampai kepada Allah, dalam kurung menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 niki kita bahas. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lahu, memintamu minhu kepada Allah, ittihamun, adalah bentuk keraguan-raguanmu, ketidakyakinmu, ketidakpercayaanmu kepada Allah. Kalau ada kaum salikin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia itu sering berdoa, memohon, minta kepada Allah, itu bagi pandangan wasilin itu menunjukkan kecacatan. Itu berak-berak berdoa, entah meminta pertolongan kah, meminta dimudahkan rezeki kah, diminta ini dan itu kah, kok sering berdoa. Itu menurut pandangan para kaum wasilin kepada salikin itu yang masih dalam perjalanan, itu kecacatan. Nah, orang berdoa dianggap cacat, makanya jangan salah paham ya. Itu bagi orang wasilin kecacatan. Kenapa? Karena menunjukkan kamu itu ragu-ragu dengan Allah. Ittihamun lahu, keragu-raguanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berjanji, huwallazi khalaqakum thumma razaqakum, dia Allah zat yang menciptakan kalian, dia pula nanti yang urus rezeki kalian. Jadi orang salikin harus yakin itu dan harus mantap itu. Kalau sudah kita diciptakan oleh Allah, pasti akan diberi rezeki. Dan dia repot-repot ngendeng, minta apa. Ini kaum salikin ya, ini salah paham. Ini liam itu nih, ini mana makom nih. Ustaz nong, surut jarang bedon deh. Ini kaum salikin yang kita bahas. Orang-orang yang menjalankan dekat dengan Allah. Sering meminta entah urusan rezeki apa, karena sudah dijamin oleh Allah. Allah katakan masalah rezeki ini, dia zat yang menciptakan kamu, dia pula nanti yang akan urus rezekimu. Kok kamu minta terus, kamu ragu-ragu dengan Allah, padahal Allah telah janjikan akan diberi rezeki kalian. Nah, paham ya? Nah, ingat garis bawah nih, denite deh baru pada ada Ustaz Abda hinongkan suruh berdoa. Salah paham berarti. Kemudian kamu meminta, kadang di saat para salikin dalam keadaan kepayahan, kekurangan, terus dia berdoa lagi, minta lagi.
Itu juga merupakan ketidakpercayaanmu dengan jaminan Allah. Allah sudah katakan, alaihissallahu bikafin abdah. Pasti Allah itu akan cukupi kebutuhan hambanya, pasti. Apalagi orang salikin, orang biasa aja dicukupi terus oleh Allah, apalagi salikin. Kok kamu minta terus, apa kamu ragu-ragu dengan aku, kata Allah. Cacat itu bagi wasilin memandang salikin yang begitu itu mohon minta. Allah itu sudah cukupi, jamin keadaanmu itu. Gak usah kamu cepot minta. Amalkan, sudah kerjakan apa yang kamu diperintah kerjakan oleh Allah. Wirid itu kamu jaga. Allah sudah tahu keadaan kamu. Jangan sibukkan diri berdoa. Kenapanya apa? Nanti berdoa ternyata tidak terkabul. Ragu-ragu joko Allah Ta'ala jadinya. Ya Allah, kalau aku berdoa masih doa dengan keadaanku. No lo sekendoan dek nuah sembahyang dek nuah no. Dirinya buruk sangka joko Allah Ta'ala. Nah, ya, maka nanti kita bahas. Paham ya? Atau minta, mungkin kita dalam keadaan kepayahan minta ditolong oleh Allah, terus kita berdoa, ya Allah tolong. Itu juga keraguan-raguan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak bagi kami, kata Allah, akan menolong setiap orang-orang mukmin. Dia tidak minta, wah Allah tahu keadaanmu, kamu jaga wiridmu itu sungguh-sungguh, ibadah itu, nanti Allah tahu keadaanmu. Tidak usah kamu doa. Ini kalangan wasilin, kecacatan itu. Kalangan sairin atau salikin yang dipandang oleh para wasilin, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kamu jaga wiridmu, nanti Allah lebih tahu keadaanmu itu, tahu Allah yang akan berikan kamu mana jalan keluar terbaik untukmu nanti. Kalau kamu minta sehingga nanti enggak terkabul, sehingga nanti belum diberikan. Kalau sudah kamu minta pasti akan diberi, tapi nanti Allah tahu saatnya diberi. Paham ya? Contohnya niki permisalan sebagaimana para pekerja atau pegawai lah istilahnya, yang kerja di satu perusahaan, bekerja di suatu pabrik misalnya. Nih kalau pegawai ini kok yang pikirannya gaji dong, apa udah mau obat, kok pegawaian males telat datang, terus balik kantor tindo pegawaian. Aku pikirannya pira gaji tuh, berumpun dek gaji tuh. Nah orang seperti ini di pandangan bosnya bagaimana ini orang ini? Cacat nih orang ini, bisa-bisa dipecat. Tapi kalau ada orang ini jarang pikiran gaji apa, pokoknya sungguh-sungguh pegawaian, suruh kerjaannya selesai, ini selesai. Nanti dengan sendirinya bos itu, wah ini hebat dengan ini. Rombok doan gajinya, terus angkat balik dia punya. Nah, sudah. Ini tahu dan Jerman. Nih. Paham ya? Nah, sebagaimana para pekerja niki, para pegawai ini, kalau pegawai ini yang dipikirkan masuk kantor itu pikir pada kota bank si bos, apa bareh anu nih. Lagu pegawaian malas, kadang tindo pada pegawaian acak-acakan. Nah ini nanti dihadap cocok diberikan ini khusus, akan seperti itu keadaannya. Samalah juga dengan Allah Subhanahu memandang hamba-hambanya. Kau hamba itu kau banyaknya meminta, tapi amal nggak pernah. Allah itu di hadapan Allah ya, ini orang nggak bener, nggak pas. Paham ini ya permisalan contohnya ya. Maka para wasilin, kaum salikin ini, maka mereka itu kadang nggak heran, mereka itu jarang minta kepada Allah itu, jarang minta, jarang berdoa, luwihna memuji Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, syair yang dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki, beliau membuat satu syair yang mungkin nggak asing di telinga kita dengar. Bunyinya itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari baddu'ai wa ibtihali syahidun li bibtiqari. Qad kafani, kata beliau, ini Imam Haddad ya punya anak.
qad kafani ilmu rabbi, sungguh cukup bagiku ilmu pengetahuan Tuhanku tentang keadaan diriku ini. Cukup sudah, Allah itu tahu keadaanku ini, dia lebih tahu. Min su'ali wakhtiyari, daripada apa yang aku inginkan, yang aku harapkan, yang aku mohon itu, dan apa yang aku pilih, yang aku usahakan, Allah tahu gitu. Paddu'ai wa btihali, adapun aku doa ini dan merengek-rengek di hadapan Allah itu apa? Syahidun li bibtiqari, aku ingin menjelaskan, menamakan bahwa aku yang lemah, tidak bisa buat apa-apa Allah. Ini doa itu karena sekedar minta. Memang doa itu di hadapan Allah memang enggak bisa Allah. Jadi ayat itu kalau seumpama mereka berdoa itu apa? Menampakkan kehambaannya di hadapan Allah, ketidakmampuannya, kelemahannya di hadapan Allah. Dan mereka kan doa apa? Suge doa panjang umur, sehat, rahmat, maksudnya itu kita seperti itu. Nah, para awliya itu kenapa banyak mencoba daripada berdoanya, para orang ini nanti apa istilahnya, tidak ridho bima, dengan sesuatu yang telah dibagi dan ditetapkan oleh Allah. Ragu-ragu, takut mereka itu nanti kalau saya terus meminta ini nanti kayak saya ini nggak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, ridho dengan pembagian Allah. Jadi seumpama mereka meminta itu ndak, intinya itu untuk terkabulnya hajat itu ndak, tapi untuk apa? Menjalankan perintah Allah, juga merasakan ketidakmampuannya tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan talabuka minhu ittihamun lahu. Ini ingat para salikin, memintamu darinya atau kepada Allah itu menunjukkan keraguan-raguanmu, ketidakpercayaanmu kepada Allah, gitu katanya. Pandangan kaum muwasilin kepada sairin atau salikin ini. Maka ya mereka kebanyakan tidak meminta, banyaknya memuji-muji Allah. Termasuk kisahnya Nabi Allah Ibrahim yang sering tiang sampaikan, juga sering ulama kita sampaikan, para habaib kita sampaikan, bagaimana Nabi Ibrahim di puncak kegentingan posisinya itu, sebentar lagi mau masuk api, bukan api numpak kocet ini, api segunung beli api. Ketika mau masuk Nabi Ibrahim ke situ, datang malaikat endang apa namanya, nawarkan diri untuk begini, padamkan api kah, ada yang mau menurunkan hujan kah, kirimkan angin, intinya supaya mati api itu. Dijawab, alakah hajah, kata para malaikat, hai Khalilullah, hai kekasih Allah, apa pun hajat dengan kami, cepat minta, sebentar lagi kamu masuk api ini hangus terbakar, katanya. Maka jawabannya apa? Amma ilaika fala, kalau darimu tidak saya butuh, kalau kamu tidak saya butuh. Amma ilallah, tapi kalau dari Allah saya butuh, katanya. Saya butuh pada Allah. Maka apa Nabi Ibrahim? Apa mintanya Nabi Ibrahim? Ada minta enggak Nabi Ibrahim di saat itu? Apa mintanya? Hah? Ya Allah, matian api. Ingin no? Ada turun hujan, ingin no? Ndai. Apa minta Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Cukup Allah itu tahu keadaanku nih. Ya tahu nih keadaanku nih, apa li hatiku nih tahu nih. Cukup apa yang di hatiku nih Allah tahu. Maka apa wirid beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong. Jadi ndek namanya kematian nabi, ndek namanya kekuatan badannya, ndek namanya turunan hujan deh. Cukup Allah saya tahu. Berbentar namanya Allah. Hasbi min soali ilmuhu ta'ala. Ilmu Allah tahu na arah li diriku nih. Maka beliau ucapkan hasbunallah ni'mal wakil. Ternyata apinya jadi dingin, sampai dikatakan para ulama bahwa tempat yang paling enak, yang paling nyaman dirasakan seumur hidup beliau di dunia, seolah-olah seperti taman-taman surga tatkala beliau berada di kobaran api itu selama 40 hari. Paham ya?
Jadi itulah keadaan para kekasih-kekasih Allah itu. Maka kita jangan heran kadang mereka itu di hizib-hizib mereka doa itu sedikit, kebanyakan pujian-pujian, Asmaul Husna. Kadang memang seperti itu. Mereka ngerti kalau doa itu teparan terceret lalu bahasan. Namun itu kan deh muji sekecet doa semele-mele. Namun kekasih Allah itu pujiannya itu banyak, doanya sekecet. Nah, bedanya itu. Paham ya? Kemudian wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan memintamu, terjemahannya ini bebasnya, memintamu untuk dekat dengan Allah menunjukkan kamu itu memang jauh dari Allah. Kamu minta ingin dekat dengan Allah berarti kamu itu jauh. Para wasilin, para sairin, as-sair ilallah, orang yang ingin dekat dengan Allah, para wasil, dia minta dekat dengan Allah berarti dia ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah minta seperti itu. Kan ini yang nasihati Imam Ahmad bin Athaillah kepada murid-murid beliau yang masih salik. Kalau beliau kan sudah sampai, enggak usah kamu minta. Kalau kamu minta dekat dengan Allah berarti kamu ragu-ragu. Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu dengan hambaku sangat-sangat dekat, melebihi dekatnya ulat leher. Ulat leher ini kan kalau ini terputus mati kita, ibarat ini nyawa. Jadi Allah itu lebih dekat daripada nyawa kita sendiri, lebih dekat Allah itu. Kok kamu minta ya Allah jadikan minta kedekatan dengan Allah itu kecacatan, berarti kamu ragu-ragu, berarti Allah itu kamu anggap jauh. Nah, jangan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang mengatakan mereka minta kepadaku, katakan aku dekat. Enggak usah minta dekat itu wahai para salikin. Kamu buat saja amal, buat saja amal. Kalau kamu sungguh-sungguh buat wahid jaga amal, menurut kamu dekat dengan Allah. Ini kamu aja minta ya Allah dekatkan aku kepadamu, lalu dia buat amal. Bukti kamu itu dekat dengan Allah, hari-harimu disibukkan dengan amal, disibukkan dengan amal, berarti kamu orang dekat dengan Allah. Maka nggak perlu kamu minta-minta dan sebagainya. Kedengaran ya? Kedengaran. Allah. Nas'aluka shayban nafiah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang bermanfaat, insyaallah yang barokah. Ini sebagian di tempat-tempat lain sekarang banyak yang ditimpa gempa, ada yang tsunami, ada yang banjir. Maka kita doa kalau hujan turun, kita doa supaya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Paham ya? Ini maknanya bukan untuk kita para awam, bukan. Ini dikhitabkan oleh Imam Ahmad ibn Athaillah untuk para salikin yang mereka meminta dekat dengan Allah. Ditegur oleh Imam Ahmad, jangan usah minta dekat dengan Allah, itu harus dekat denganmu. Kamu sibukkan saja ugiritmu, amalmu, ibadahmu sungguh-sungguh, itulah nanti akan mendekatkan dengan Allah. Allah itu tidak jauh, dekat yang membuat jauhnya dirimu sendiri. Nah, paham ya? Kemudian wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, memintamu li ghairihi kepada selain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Wahai para salikin, kamu yang ingin menuju kepada Allah, dekat dengan Allah, kok yang kau tuju itu selain Allah, cacat kamu. Kok kamu tujuannya itu, tujuan perjalananmu itu untuk Allah, tapi yang kau perhatikan kiri kananmu. Dia buat perjalanan untuk sampai kepada Allah, tapi dalam benaknya bagaimana punya jamaah banyak, bagaimana orang-orang condong kepadanya, bagaimana orang-orang ambil perhatian kepadanya. Nah, ini orang tidak tahu malu. Dia ingin dekat dengan Allah, lagu ia masih petak harapan, pandangan orang supaya condong kepada dia. Ini orang nggak tahu malu. Tujuannya Allah, tapi keinginannya supaya orang-orang condong kepada dia. Ini kata Imam Ahmad kepada para salikin, cacat kamu itu. Paham ya? Termasuk yang bahasan kemarin itu. Itu bagian ujian-ujian para salikin, adanya adanya karomah dan sebagainya. Bukan itu. Termasuk karomah itu condongnya orang kepada kita.
Tatkala orang sudah condong kepada ramai ikut kita, itu ujian daripada Allah. Kalau kita nikmati itu, senang dengan itu, di situ sudah pol-polnya keadaan kita, nggak bisa lagi kita ke atas. Nah, tujuan kita bukan itu. Orang tidak ikut banyak sedikit itu bukan tujuan bagi palang salikin itu. Malah mereka kalau banyak itu repot. Kaum salikin itu banyak orang ikut itu repot, karena dia akan temu ini, temu lagi, temu ini. Tidak ada waktu dia untuk bersepi-sepi dengan Allah. Maka bagi orang salikin itu kalau terlalu banyak ketemu orang itu malas dia. Interaksi dengan manusia terlalu banyak itu kurang bagus bagi para salikin, orang-orang dekat dengan Allah. Ini kok kata Imam Ahmad, ada orang yang ingin mendekat dengan Allah, mau sampai kepada Allah, tapi dia sibuk ngurus yang di kiri kanannya, ini cacat, kata beliau. Paham ya? Paham ya maksudnya? Nah, maknanya itu ujian. Jangan fokus itu. Kalau memang tujuanmu itu Allah, maka jangan hiraukan kiri kananmu. Maka seperti yang kemarin itu, kalau orang itu memang benar jalan sairnya, saliknya, maka tatkala dia dapat ujian-ujian atau karomah-karomah atau kabar-kabar baik yang seperti itu, maka nanti akan datang kepada dia itu suara-suara hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamaka, yang akan mengatakan, ada suara-suara yang akan membisikkan nanti tatkala dia dapat percikan karomah, mungkin doanya mustajab, mungkin bisa yamsi alal ma, tayr alal hawa dan sebagainya, termasuk orang mulai berdatangan, condong, mulai senang dengan dia. Itu ujian itu. Kok di saat itu dia nikmati itu, atau salah satunya itu stop, cacat, berarti dia terhenti dia di situ. Maka akan datang nanti kalau salik ini benar tujuannya itu akan datang. Al-hawatib al-haqiqah akan mengingatkan alladzi tatlubu amamaka, bukan itu tujuanmu, masih di depan, tujuanmu itu masih jauh, terus jangan pikirkan kiri kanan, itu masih jauh. Itu kalau benar perjalanan saliknya. Makanya di sini ya harus, makanya kita punya pembimbing, guru atau murabbi supaya kita ini lurus. Paham ya? Macam-macam lah, termasuk diantaranya kalau di sini disebutkan, tatkala kita sudah mulai mencari kepada selain Allah, bisa maksudnya pandangan orang, atau mungkin kita diberikan mulai tatkala kita sudah wirid, jaga amalan, mulai bertandangan harta benda kepada kita, datang ke mudah, harta benda itu datang seolah-olah kayak ini datang ngalir. Nah itu ujian, itu ujian. Nah, kalau tidak paham nanti bahaya itu, sehingga dia terlena ngurus itu, berhenti dia jadinya. Paham ya? Macam-macam lah bentuk-bentuk ujian seperti itu yang didatangkan oleh Allah. Maka kalau bisa dia lewati itu, nanti dia ke makom yang satu, nanti lain makomnya. Datang lagi ujian, lulus dia naik lagi ke makom sampai makom yang paling tinggi nanti, yang sering yang pernah yang bahas, sampai ke makom fana wal baqa. Kemudian watolabuka min ghairihi, dan memintamu kepadanya, memintamu kepada selain dirinya, maksudnya kepada Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena itu merupakan kewujudan jauhmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita meminta kepada selain Allah, padahal kita ini tujuan kita Allah, tapi kok ada masalah yang kita cari yang selain Allah, padahal tujuan kita ini salik, ingin dekat dengan Allah. Lagu arah masalah balik si telaporan kok selain Allah, memang kami itu memang belum, masih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para salikin, dan dalam ilmu akidah juga, dalam perjalanan ilmu akidah, pak saat kita itu meminta kepada selain Allah, itu kecacatan dalam akidah. Tapi garis bawah dalam artian kita yakin itu yang memberikan pertolongan, manfaat, itu dalam akidah cacat. Ini dalam segi akidah ini umum, mau salikin, mau awamun nas, mau wasilin sama. Tatkala dia beranggapan bahwa dia minta kepada Allah selain Allah, dan dia yakin yang selain Allah itu bisa menolongnya, menyelesaikan masalahnya, dalam ilmu akidah ini cacat, syirik. Mau dia wasilin, sairin, awamun nas, paham ya?
Syaratnya dia yakin ini orang yang, ini benda yang mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Nah, khusus bagi kalangan sairin atau salikin yang menempuh jalan ingin dekat dengan Allah, kok dia ada masalah sesuatu dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam apapun yang terjadi, kok yang dicarinya yang selain Allah, padahal dia ada kata Allah, ini cacat ini. Paham ya? Paham ya? Apa pahamnya? Hujan. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Makanya ini bahasan yang kita bahas malam ini memang dihitop oleh Imam Ahmad ibn Athaillah, dikhususkan kepada para salikin yang mereka ingin betul-betul sampai kepada Allah. Tujuan intinya adalah Allah. Tapi kalau kita yang awamun nas, dendek berdoa, dendek berdoa, ya beda makom tu di mana sampai itu. Berdoa, tetap berdoa, apapun berdoa, karena berdoa itu adalah ibadah, meminta kepada Allah. Bahkan termasuk dikatakan oleh para ulama, ciri orang itu sombong, dan intinya kesombongan adalah di antara ciri-cirinya di saat kita itu enggak mau berdoa. Dengan yang paling sombong lah, dengan sedek milih berdoa. Kenapa? Karena dianggap dirinya mampu tanpa Allah. Dianggap dirinya itu bisa apa-apa tanpa Allah. Enggak perlu Allah itu, enggak perlulah. Aku tahu. Ini orang sombong enggak ini? Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih, dalam hadis. Sesungguhnya orang kalau tidak mau berdoa dengan Allah, Allah benci dengan orang itu. Ini kita, ini yang ngomong nas, apa-apa berdoa. Dan Nabi ajarkan juga, Nabi itu sampai sendalnya putus berdoa, tidak ada garam di rumah berdoa. Nah, ini ajarkan, karena Nabi itu Nabi untuk awamun nas, Nabi untuk wasilin, dan Nabi untuk sairin. Nabi itu bisa masuk ketiga-tiganya. Nabi kadang nggak berdoa. Pernah Nabi nggak berdoa ketika peperangan besar itu, termasuk ketika perang apa namanya itu, Nabi nggak mau berdoa. Apa dia bilang? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Istighosah. Nabi perang Badar kalau nggak salah itu, musuh banyak, satu orang lawan 10, perang Badar itu. Nabi nggak minta ya Allah hancurkan semua ini kafir-kafir ini, enggak. Cuman apa Nabi dan sahabat-sahabat wirid malam-malam, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allah turunkan berapa puluh ribu malaikat. Nah, ini Nabi ajarkan kepada para sailin. Dan wasilin lain lagi Nabi ajarkan. Kalau wasilin lain lagi, itu bahasanya tinggi, sudah enggak nyampe. Salikin aja kita belum paham kadang, apalagi wasilin. Jadi intinya bagi kita yang berposisi di awamun nas, tetap kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, jangan hanya yang dituju adalah untuk kabulnya hajat kita. Nanti itu akan menyebabkan kekecewaan. Tanamkan dalam hati kita bahwa doa itu ibadah. Urusan kabul nggak kabul itu nomor 10. Yang penting aku telah ditolong, angkat tangan. Kata guru saya Kiai Zairun Taibur Abdillah, kamu ditolong angkat tangan oleh Allah, itu jauh lebih besar ganjaran pahalanya ketimbang nanti tatkala doa kamu diterima oleh Allah. Misal kamu berdoa dikasih oleh Allah, jauh lebih mulia kamu diberi taufik angkat tangan doanya, karena itu bentuk ibadah. Maka Umar ini apa-apa doa aja Umar ini. Ini Umar loh, tingkatan wali yang di bawahnya para nabi itu Umar itu. Itu doa-doa terus, sedikit-sedikit doa. Ditegur, Umar, kau ini kok doa-doa terus, yakin gak doamu diterima? Dia jawabnya apa? Urusan diterima dan terima itu bukan urusanku. Yang penting aku sudah doa, sudah aku menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa kita begitu? Tujuan kita intinya adalah karena ibadah dan karena menampakkan ketidakmampuan kita, tidak bisanya kita tanpa Allah. Ini yang utama. Baru ada yang terakhir, kita harapkan kabul atau tidaknya. Dan ulama akidah mengatakan aslinya doa kabul itu bukan doa kabul namanya.
Bukan doa kabul yang kita bahas dalam bahasa akidah itu. Namanya doa yang dikabul itu doa yang bertepatan dengan takdir li azali dulu itu. Jika dia bertepatan dengan takdir yang azali itu, itulah yang namanya doa kabul. Kalau belum bertepatan sampai ribuan kali kita berdoa lagu deman bertepatan dengan takdir salik tonono deman. Antahnya dulu piran tepatan. Makanya kita terus berdoa. Makanya jangan sampai tujuan inti dalam berdoa itu hanya untuk kabul. Mara bahasan baru ke cewe aku wah jaga wirid wah berdoa bilang jelo baca waqiah silaturahim ngene-ngene doan keadaanku kurang-kurang diri apa-apa nih nolo sekeno ande no sembahyang ya lalu main ngene doang ya lali doang lalu lancar terus. Hanya kita putus asa karena yang kita tuju adalah hanya kabul dalam berdoa, bukan itu. Itu juga tapi itu terakhir. Inti doa itu apa? Menjalankan perintah Allah, ingin dekat dengan Allah, menjalankan ibadah, kemudian mengharapkan bahwa kita ini tidak mampu tanpa Allah, baru kita harapkan kabul tidaknya. Itu urusan Allah. Dan setiap doa yang kita panjatkan asal sesuai syarat ketentuannya pasti diterima oleh Allah. Adapun pemberiannya itu menurut Allah. Kapan pasnya itu akan dikasih, bukan menurut kita. Tuh di hikmah yang awal-awal itu pernah kita lihat, Allah tengok dulu kalau memang diberikan saat itu pas, dia punya amal nggak terganggu, dia punya ngaji nggak terganggu, dia wirid nggak dikasih oleh Allah. Lagu bare burung berdoa apa yang langsung ngaji lu contoh nanti arah deh dengan deh arah saya kasih jadi intinya seperti itu ya. Saino tiang ya. Paham ya, jenis seperti itu. Wallahu alam bisawab. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Ya. Kita sebagai orang awam ini disuruh banyak-banyak berdoa. Ya. Apa kita itu berdoa kalau orang awam ini kok pulang terendah dengan orang awam? Tetap seperti yang tadi sampaikan itu. Yang pertama niat karena doa itu perintah. Allah perintah kita berdoa. Dan tanamkan bahwa doa itu ibadah. Namun dia berdoa berarti dia tinggalkan ibadah. Dan Allah mengatakan dalam hadis dalam lisan nabinya, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta dengan Allah, Allah marah dengan dia. Beda dengan manusia. Lamun manusia tendengan diri renget. Namun Allah tendengan terus senang. Kemudian yang terakhir baru kita minta qabul hajat. Tetap inti doa kita itu yang pertama perintah Allah suruh ada perintah berdoa. Kemudian apa? Supaya kita tanamkan memang kita ini enggak mampu, lemah tanpa Allah. Baru nanti masalah qabul. Sebenarnya semua doa yang kita panjatkan diterima oleh asalkan satu rukunnya benar. Yang jadi masalah itu kapan saat diberikannya itu. Kan Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku aku akan beri. Aku akan beri kata Allah. Lagu piran menurut maunya Allah, bukan menurut maunya kita. Menurut maunya Allah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita ya nanti repot jadinya. Paham ya? Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi tetap doanya itu seperti itu tertibnya, sehingga berdoalah terus, berdoa terus. Kalau kita yang posisi awamun nas. Oke. Ada lagi? Cukup? Kades, harus. Oke, insyaallah.
Nggih, insyaallah. Jadi seperti yang sampaikan tadi, secara ilmu akidah, permintaan yang bukan kepada Allah, terus kita yakin yang bukan Allah itu mampu secara hakikat memberikan manfaat mudarat, itulah syirik. Gairullah itu apa? Bukan manusia, bukan uang, ini minuman ini. Lamun yakin hakikatnya yang manis apa yang menghilangkan besok, lah apa? Syirik sudah itu. Paham ya? Secara hakikat kalau kita letakkan di gairullah yang selain Allah itu bisa menandakan manfaat mudarat wala wasilin sairin atau awamanah, tetap syirik hukumnya. Tetapi kalau kita berhubungan minum, berhubungan minta bantuan ke kawan-kawan, dengan tampak kita tanamkan dia ini yang menyelesaikan, ini sekedar wasilah, syarat sebabnya saja, hakikat sama dari Allah itu enggak masalah. Maka itulah namanya syariat. Nabi siapa yang enggak kalahkan kekuatan keimanannya? Ana atqakum akhsyakum lillah, aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Beliau itu kalau lapar makan enggak? Makan. Kalau sakit berobat enggak? Berobat. Walaupun beliau nabi, tingkatan nabi paling tinggi. Maknanya beliau ajarkan kepada kita bersyariat. Syariatnya seperti itu. Hakikatnya semua dari yang tidak boleh itu tatkala kita berhubungan minta bantuan kepada orang, kok kita yakini pokoknya lamu dia jangan di bawah selesai apa-apa nih, bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita berhubungan minta bantuan ke dia ini hanya sebabnya saja, itu semua dari Allah yang selesaikan, tidak masalah. Lamun tertinggalkan marangan, no, dia bagus masih. Karena kita disuruh hidup bermasyarakat, saling bantu, saling tolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang tidak boleh itu kita tanamkan keyakinan ini si fulan yang bisa menyelesaikannya pokoknya. Pada marak sekarang ini, yang bude-bude calon-calon apa nih? Calon-calon dewan kayak presiden, boleh milih, tapi tanamkan keyakinan dalam hati bahwa lamun si fulan ini tayak Indonesia bukan aman, wah sejahtera, wah bahaya itu kata-kata itu. Bahaya yang hanya mendatangkan yang seperti itu hanya Allah. Manusia itu bisa berubah keadaannya, sekarang bagus besok rusak, sekarang rusak besok bagus. Nah bisa kita anukan, pilih yang paling bagus, yang paling pas menurut kita, menurut agama, pilih sudah. Jangan kita letakkan di situ, kita gantungkan kita terhadap dia, bahaya. Atau sebaliknya, kalau si fulan ini tayak bareh, hancur Indonesia, wah jangan juga seperti itu, paham ya? Hanya hak milik Allah yang seperti itu, paham ya? Tetap kita jalankan syariat berhubungan dengan manusia sebatas syarat sebab saja. Semua hakikatnya manfaat mudarat hanya daripada Allah. Itulah namanya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi hakikat itu Allah semua darinya, tapi dalam prakteknya harus kita pakai Muhammad Rasulullah, paham ya? Jangan sampai kita hanya kedepankan hakikat. Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf tapi tidak berpikir, zindik dia. Zindiknya apa? Sudah murtad sebenarnya dia ini, sudah enggak Islam. Lalu masih aku dirinya Islam. Contohnya apa? Contohnya paling mudah itu orang berembit sembahyang perlu harus hadap kiblat. Kan Allah memberitahu ana wa inna ma tuwallu fasamu wajhul, kena andai. Hah? Kena andai. Dimanapun kita berhadap, Allah itu di depan kita. Kena andai ayat nih. Kena sana. Hakikat memang kembe harus hadap kiblat doang. Kan bembe tandang ya Allah tetap arah, kembe harus kiblat. Hak memang keperkataannya ini. Tapi dalam pandangan cacat syariat kita mengajarkan salat itu hadap kiblat, bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram. Hak memang benar perkataannya, tapi secara syariatnya salah. Kemben ditekangku bait barang-barang dengan kan semua ini milik Allah, benar itu milik Allah semua. Ini mobil ini ambil sudah, memang hak milik Allah semua ini. Tapi syariatnya ada, Allah dititipkan kepada si fulan ini, kalau kamu ambil izin dulu, syariatnya seperti itu. Ini nggak bisa. Sebaliknya juga, waman tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Hanya berpikir saja, nggak berhakikat, nanti ibadah apa nih senagawi sekedar rutinitas tok.
dinara bobot nih badan, dinara hakikatna bobot, jadi rentan jana sirik, rentan jana apa namanya buat amal yang bukan karena Allah kalau enggak bertasawuf. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad takammala faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya ini, hakikatnya jalan, syariatnya jalan lurus bagaimana Nabi ajarkan, berarti itu orang muhakkik, orang benar, orang lurus. Maka keduanya harus jalan. Jangan sampai kita jadi qadariyah atau salah satunya menjadi jabariyah. Kita tahu di sunnah tengah-tengah ada hakikat dan ada syariat, ada takdir, ada ikhtiar. Paham ya? Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu. Berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya kana budaka nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri